Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Ada bapaknya nih, Pak Kafid dan ibu-ibu guru yang saya hormati. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi pembelajaran di era digital, Ibu dan Bapak. Ada instrumen yang nanti perlu diisi oleh ibu-ibu karena saya mau tahu bagaimana kondisi pembelajaran digital di kelasnya masing-masing. Sebulan yang lalu ketika saya tanyakan ke mahasiswa PPG, ibu-ibu, terkait permasalahan apa yang ada di kelasnya, lalu kemudian mahasiswa itu mengatakan saat menjadi guru, mereka mengatakan bahwa anak-anak sekarang bahasanya lebih asgun. Ya, ada satu anak misalkan ditanyakan apa, jawabannya adalah pokoknya gitu. Nah, itu apa juga terjadi di kelas? Ya. Banyak. Apa bahasanya yang biasanya mereka ucapkan? Fisik biasa. Fisik. Body shaming. Lalu bahasa nokimnya apa? Bahasa kasar tuh hewan. Bukan. Oke. Lalu apa lagi? Meledek itu nama orang tua. Nama orang tua. Itu kalau zaman dulu dari kita waktu SD udah ada. Bahasa yang di dunia maya. Nah, bahasa di dunia maya itu seperti apa itu bahasa dunia maya? Apalagi anjrit dan apa lagi? Kalau anak mahasiswa PPG bilang katanya ada yang bilang cuaks gitu kan. Bahasa gaul yang ada di Bahasa gaul. Ya. Ya. Sekarang aplikasi yang seperti TikTok, Instagram, lalu apa lagi? Facebook mungkin nggak suka kali ya anak-anak ya. Facebook itu angkatan kita ya. Kalau yang anak-anak udah nggak, Friendster dulu kan ada ya, pertemanan. Paling sering sekarang TikTok dengan Instagram. Anak-anak kita itu punya akun itu nggak? Ada banyak. Dan kita itu boleh ikut jadi follow-nya dia. Boleh, Welcome berarti. Iya. Saya sampai langsung aja memfollow. Isinya berarti kita pantau ya. Ada duplikat akun tidak? Banyak. Oh gitu? Iya. Oh tahu ibu ada duplikat akun? Saya sama Bu Anjani kebetulan kelas 6. Memang kebanyakan kelas 6 sudah memiliki akun Instagram. Jadi namanya bukan nama. Iya. Oh, namanya ada punya 2 sampai lebih. Dari 2 akun yang memang ya aneh-aneh namanya gitu. Pemuja cinta. Iya. Ada yang versi Korea, dari tapi kalau kita pas kita lihat juga oh sama aja. Jadi juga. Tapi isinya aman. Justru dikosongin sama mereka ya. Oh dikosongin. Oh hanya hanya untuk melihat atau berkomentar yang lain. Iya. Sekarang kalau kita lihat di era digital ini, Bapak dan Ibu, pertama sekali adalah kondisi masa depan yang sulit terprediksi. Guru sekarang tantangannya besar ya. Ya, kalau dulu kita dimarahin oleh ibu guru, bapak guru di sekolah, berani lapor nggak? Enggak. Diupayakan di rapat-rapat Kalau sekarang gimana nih kalau di sekolah negeri? Kalau di sekolah swasta, pasti aduan anak itu akan langsung diproses oleh orang tuanya. Orang tuanya lapor ke sekolah. Kalau di sekolah negeri gimana nih? Laporannya kayaknya Gimana? Kalau di sekolah negeri laporannya apa? bocah mah laporannya lebih Jadi cerita. Anaknya Iya. anaknya cerita ke mamanya lebih-lebih. Hmm. Aku itu digangguin gitu. Padahal kan dianya yang bengong. Oh, iya. Tapi dia bilang ke ibunya. Nah ibunya komplain nggak ke gurunya? Komplain. Oh, komplain. lagi. Oh gitu. Kita lagi tidur. Wih, yang ganggu aja deh ibu dan dia. Dia akan berekspresi. Kalau malam-malam itu jam tidurnya ibu memegang WhatsApp atau melayani orang tua atau siswa itu sampai batas jam berapa itu maksimalnya? Kalau saya habis maghrib itu udah nggak ada. Udah akan balas. Mereka WA saya nggak Oh, balas. oke. Udah komitmennya, tapi udah diberitahukan sebelumnya. Dari awal tahun kita punya rulesnya biasanya. Saat COVID-19 kemarin, bagaimana model pembelajarannya?
Pakai Zoom meeting. Iya. Zoom meeting bisa Nana? Google Meet. Google Meet. Lalu Google Meet, lalu apa lagi? Nggak ada. Aplikasi WhatsApp. Tapi bukan berarti bahwa anaknya datang ke sekolah lalu kemudian diberikan tugas, diberikan PR. Nah, tadi udah bagus. Situ. Kenapa saya tanyakan? Karena kita akan mengalami bonus demografi. Kalau di Jepang, semua masyarakatnya itu rata-rata usia lansia, usia tua, sehingga mereka takut ketika usia lansia itu nanti sudah tidak ada, kemudian anak-anak yang belum waktunya ini akan terjadi kekosongan generasi. Bahkan kalau ibu-ibu lihat di berita ya, di sana itu ada profesi pembersih jasad di rumah. Jadi banyak lansia yang ditemukan di rumah itu dalam kondisi meninggal dunia, tapi nggak ada yang ngurus, nggak ada yang tahu. Jadi dia bertugas untuk membersihkan seluruh yang sudah ditinggal, lokasi yang ditinggal itu. Beda dengan di Indonesia. Kalau usianya ibu sama usia anak-anak mahasiswa ini pasti banyakan mana jumlahnya? Banyakan anak-anak mahasiswa. Banyakan usia produktif. Maka kita katakan kita mengalami bonus demografi. Berapa banyak pengangguran yang sekarang dirasakan? Sekarang mendapatkan pekerjaan susah. Ibu menjadi guru sudah berapa tahun Ibu? Mohon maaf. Hampir 25 tahun. 25 tahun. Ibu dari awal jadi PNS atau honorer? Honor berapa tahun ya? Honor murni 3 tahun. 3 tahun. Terus guru kontrak 3 tahun juga. 3 tahun. Selanjutnya dari PNS. Pertanyaan saya dulu, orang mau nggak jadi PNS dulu? Nggak mau. Udah mau? Betul. Sekarang maksudnya ya. Gede-gede ya Bu, enak Ibu. Iya, ada sertifikasi ya. Bisa nggak tahu. Udah. Kata kuncinya itu. Udah sampai jenjang apa itu Bu? Dalam SK-nya itu kan sudah sampai lebih profesor kan ya. Selalu sekolah terus. Ya kalau kita lihat berarti kan sekarang terjadi karena dia terjadi perbedaan bonus demografi, tuntutannya kepada anak-anak itu peningkatan kompetensinya juga menjadi tinggi. Nah, permasalahan pendidikan utama sekarang kalau kita lihat ada pada literasinya. Ibu merasakan nggak ketika COVID-19 kemarin dan kemudian dia normal, ada loss di situ nggak? Ada beda? Ya, jauh banget. Saya meneliti di SD Cikarang dan mereka kan 2 tahun di rumah. Ketika saya melakukan penelitian semuanya nggak ada yang bagus. Bahkan ada anak yang belum lancar membaca padahal sudah di jenjang kelas 5 SD. Berarti kan ada yang salah dengan literasinya. Anak-anak sekarang mau membaca nggak sih? Nggak mau. Semuanya maunya smartphone. Dia melihat tayangan di dalam smartphone-nya, dia mudah mengakses informasi. Bahkan kalau gurunya nggak bisa membuat tes dengan baik, ya, yang mengarahkan berpikir kritisnya, anak-anak bisa nyontek di ChatGPT dengan mudah. Kalau kita dulu mau menelpon di telepon umum pakai usaha ya Bu? Ya, ibu usahanya apa dulu mau telepon? Cari koin. Iya betul, cari koin. Anak sekarang ada kenal usaha begitu nggak? Benar. Kita cari koin 500 perak, 1000 perak, kita aja berbinar-binar ya. Wah ini mau nelpon. Nanti kalau di sebelah sana udah begitu, tuh kita bilang nanti dulu, koin habis. Kita ambil. Itu perkembangan teknologinya sangat-sangat berbeda. Terjadi kesenjangan teknologi dengan anak dengan kita. Saya itu sekarang kalau ditanya sama anak-anak, kamu mainan apa sih Dek? Meskipun pengawasan ya, mainan Roblox, mainan itu kita kan nggak paham. Ada berita ibu bapak, waktu kalau nggak salah 3 hari lalu saya membaca di detik.com atau membaca di mana. Anak usia 10 tahun, dia terlibat jejaring terorisme internasional dari permainan Roblox yang biasanya dia mainkan. Jadi dia berkomunikasi dengan salah seorang yang main juga, sesama pemain orang luar negeri, karena dia bahasa Inggrisnya bagus. Kemudian dia komunikasi di situ dan dimasukkan ke dalam Telegram. Nah, Telegram itu adalah
mengirimkan foto-foto gambar yang sifatnya radikal, sadis di situ. Apa sih ini kita? Oh, belum ada saya. Radikalisme itu di apa namanya dikirimkan, lalu kemudian itu tertanam di otaknya, dilalanya itu ketahuan oleh badan intelijen karena dari mungkin apa gitu ya, interpretasinya atau bagaimana, kemudian diberikan penanggulangan kan. Apalagi dengan kita saat ini, apakah kita bisa mengawasi anak-anak kita di rumah? Enggak kan? Anak ibu nggak ibu urusin kan, anaknya orang lain diurusin kan? Iya, benar. Anak ibu gak ibu ajarin kan, anaknya orang lain diajarin kan? Itu dilema kita sebagai seorang guru. Saya juga merasakan gitu. Mahasiswa saya ajarin sampai S1, S2, S3, anak saya nggak saya ajarin yang jenjang sekolah dasar. Ya. Kenapa? Karena sekarang waktu itu makin sulit. Nah, akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan mutu pendidikan. Kalau kita mau melihat data PISA, ya kayak kalau kita mau melihat nilai ujian, jangan melihat nilai skornya orang Indonesia itu ada di poin berapa. Panjangan, lihat aja dari bawah, cepet itu dia koreksinya. Oh iya gitu kan. Dari aspek membaca, matematika dan sains semuanya menunjukkan lemah. Padahal PISA itu diperuntukkan untuk anak-anak di usia 15 tahun. Yang sering disalahkan di situ siapa? Bapak anak SD. Oknum yang disalahkan siapa? Guru SD. Bahkan sesama guru juga menyalahkan. Iya enggak? Iya. Kalau misalkan guru mahasiswa PPG dalam jabatan saya, ibu ngajar kelas berapa? Kelas 6. Masalahnya apa? Anak-anak gak bisa perkalian, gak bisa penjumlahan pembagian. Nah, ini gara-gara guru kelas 3-nya nih Bu. Iya, dia ngambil kambing hitam guru kelas 3-nya Bu. Pusing nih saya. Nah, gitu kan. Wah, unek-unek semuanya dikeluarin, curhat di situ era dalam jabatan itu. Ini yang saya lakukan. Iya. Kami Kenapa? Karena sekarang anak SD itu kan nggak boleh tidak lulus. Dia harus lulus. Akhirnya dia belajarnya tidak tuntas. Ibu bayangkan ada anak yang dia tidak tuntas belajarnya di satu materi, kemudian ditambahkan materi berikutnya, bisa nggak dia? Nggak bisa. Apalagi orang tuanya mendukung nggak? Ada salah satu sekolah di daerah Cilincing, gak usah disampaikan. Dia menceritakan gini, kepala sekolahnya ke saya, Bu, kalau orang tua diundang rapat jam 6 pagi soal KJP, wah cepet jam 6 pagi udah datang dia, cepet penuh langsung, wah senang sekolah. Tapi kalau diundang untuk perkembangan anak jam 8 belum ada yang datang. Bu, kalau seumpamanya kami nih Bu ditugaskan untuk keliling melihat siapa yang memberi, yang penikmat dana KJP yang itu, kayaknya diada-adain nggak ada. Itu motor punya siapa? Oh, motornya sana. Itu mobil parkir di situ, mobil siapa? Oh, nggak tahu. Ya orang aja ada di situ. Jadi segala upaya itu kan kalau guru-guru di Jakarta, kalau guru Bekasi apa juga melakukan pemantauan? Enggak ya, kalau gurunya memang timnya. Memang ada timnya. Kalau di Jakarta itu saya temukan di Johar Baru. Jadi banyak sekali alasannya. Jadi sebuah sistem pendidikan ketika itu tidak didukung oleh orang tuanya di rumah, bisa nggak ibu bapak malah memberikan pelayanan yang bagus kepada anak? Nggak bisa. Berapa jam sih kita di sekolah ini? Ya, dengan segitu materi banyak, beban administratifnya banyak nggak? Banyak banget. Apalagi kalau mau pembagian rapot. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa, jangan disangka guru itu santai. Jangan disangka guru itu cuma kerjanya setengah 7 sampai jam 3 sore, pulang masih ada kerjaan koreksian. Besok ngajar materinya apa. Ya kalau ada guru yang istilahnya ditanya mana RPP-nya, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Saya hafalnya ya Bu, saya sudah hafalnya terhadap itu. AI. Anak mana? Kita lihat sekarang. Ini ada
merupakan langkah ya generasi emas ini yang akan membentuk si anak. Posisi pertama, ini saya yang buat. Langkah pertama itu kita harus menempatkan anak itu berakhlak dan berkarakter. Saya kalau sama mahasiswa itu mulai mahasiswa itu mulai terasa beda. Ini maaf ya mahasiswanya. Tapi sangat-sangat berbeda ketika saya masih di tahun 2008 menjadi dosen. Tipe mahasiswanya berbeda dengan tipe mahasiswa yang sekarang. Itu ibu rasakan dari kelas. Iya. Apa pergeseran nilainya tuh? Etikanya gimana Bu? Etikanya makin kesini makin kurang. Kurangnya tuh gimana? Kalau dulu kan kita istilahnya nih, saya yang jauh-jauh makan nih ya makan. Nah, makan itu kan anak sekarang kalau makan ya Ngecap. Nah, padahal kan itu sebenarnya udah diajarkan dari nenek moyang kita. Iya. Iya. Tapi anak sekarang kan nggak ngerti kurangnya diajarin sama orang tua aja. Iya. Ya bagus aja gitu, apalagi kan viral-viral tuh di TikTok, makan yang viral gitu, anggapannya bagus aja, jadi suka-suka aja gitu. Betul. Padahal itu nggak bagus. Betul. Termasuk ibu kalau di rumah sekarang, kalau ibu berjalan masih ada nggak yang menyapa anak-anak muda itu? Kadang tidak kan? Kalau ngos aja kan? Kalau kita udah orangnya udah di sana kita udah senyum. Mana? Gitu kan? Kita di mobil buka kaca. Anak-anak sekarang enggak. Bahkan ada mahasiswa yang WA saya, ibu kapan bisa menemui saya? Ngapain saya Iya, nggak pakai bahasa basi. Mau ngapain saya ketemu mahasiswa? Apa urusan? Yang gitu-gitu tuh. Tangguh unggul. Anak-anak sekarang tangguh enggak? Wah itu. Panasan. Iya, dikit-dikit langsung malu. Nah, termasuk ketika saya penelitian, Bu, saya sampai stres. Jadi kan anak itu senang banget saya berikan makan siang. Jadi ada satu sekolah nih. Nanti ibu kasih makanan yang wah benar, biasanya MBG tuh. Tapi sekolahnya bilang harus makan MBG. Jadi itu bingkisan yang ibu kasih nggak boleh dimakan, karena nanti kalau itu jadi temuan MBG-nya dikembalikan kan nggak makan ya. Lalu dia nanya, Bu, ini itu dimasukkan nilai apa enggak? Maksud saya kan supaya dia nyaman. Saya bilang enggak nak, ibu mau mengukur kompetensimu. Tahu jawabannya? Tidak tahu. Literasi saya situ saya mengukur. Tidak tahu. Pusing. Dia pusing. Dia pusing, saya semakin pusing. Enggak ada yang bisa masa saya melaporkan ke negara hasil jawaban siswa pusing dalam, dan itu hampir 30% jawabannya nyeleneh. Dia nggak mau berusaha. Sekarang kalau ibu-ibu memberikan soal studi kasus banyak wacana literasi, karena itu mau baca dulu atau dia langsung ke pertanyaan? Langsung ke pertanyaan. Sejauh ini saya melakukan penelitian seperti itu, mereka akan tanya, ini maksudnya apa? Iya. Ibu mau nanya apa ini? Nggak mau dibaca, males baca. Males baca. Itu makanya menjadi momok tersendiri. Nah sekarang kompetitif dan produktif nggak mereka? Belum tentu. Belum tentu. Lalu yang terakhir literate. Nah literate ini terkait dengan literasi digital. Sekarang pertanyaan saya, orang yang latar belakang pendidikannya tinggi, literasi digitalnya sudah pasti tinggi apa belum? Belum tentu. Kenapa? Coba. Bagus betul itu. Kenapa? Orang berpendidikan tinggi tidaknya belum tentu dia literasi digitalnya bagus. Pernah nggak di WhatsApp group dapat info? Iya, nanti diteruskan aja. Kalau kamu meneruskan WhatsApp group ini ke 1000 orang maka kamu dapat pahala 1000. Ya kan? Yakinlah kita gak usah ngajar, di rumah aja gini supaya dapat masuk surga. Orang itu tahu nggak dia bahwa apa yang dia sharekan itu, apa dia kirim itu tidak baik? Tidak tahu langsung share. Main share doang, berarti dia tidak memiliki literasi digital yang baik. Meskipun handphonenya iPhone Pro Max terbaru 23, 24, 25, tapi ketika dia melakukan share berita yang itu dia belum literasi digital. Kenapa?
Betul, literasi digital melihat kepada 3 hal. Keterampilan digital, bagaimana caranya dia menggunakan digital itu. Berarti kita semua bisa kan ya, ibu bisa pakai smartphone kan? Dikit-dikit, ibu nggak bisa aplikasi apa? Bahasa WhatsApp, TikTok. TikTok. Bagus, berarti keterampilan digitalnya. Sekarang ada lagi yang etika digital dan ada juga budaya digital. Nah, etika digital itu yang harus dilihat. Mohon maaf, misalkan ada keluarga yang meninggal dunia, etis nggak kita memfotokan dan men-sharekan? Itu tidak etis. Ada korban kecelakaan, orang bukan yang nolong tetapi malah memvideokan. Itu etis apa tidak? Itu tidak etis. Itu berkaitan dengan etika digital. Sekarang budayanya gimana nih budayanya? Kita saling menghujat, ya. Waktu Prabowo sama waktu Jokowi sama siapa ya yang waktu pemilihan presiden itu? Iya, Prabowo ya benar ya. Suasana di Prodi itu panas Bu. 2 guru besar itu berantem. Di WhatsApp grup gak tuntas, berantem di Prodi. 2 guru besar. Coba kalau misalkan Bu Silva yang berantem sama ini, mah kita masih ini anak muda. Ini 2 guru besar udah mau pensiun gitu. Nggak sadar politik begituan. Itu kan berarti budaya digitalnya nggak baik. Atau misalkan begini, kita kalau menggunakan bahasa smartphone, bahasa teks, itu kan lazimnya seringnya diinterpretasikan dengan berbeda. Misalkan saya WA Bu Lisma, besok tolong persiapkan LCD misalkan gitu. Saya kasih tanda seru banyak-banyak. Kesannya apa terkesannya? Perintah. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan tanda baca? Huruf caps lock, huruf caps lock semuanya gede, berarti menandakan apa? Marah. Ya kan? Nah, itu bisa nggak menjadi salah persepsi? Karena ada orang-orang terdahulu itu kalau dia WA itu ada kawan saya sekarang sudah kenal bakti, dia sebenarnya selalu apapun dipakaikan tanda seru. Tapi kan karena temannya. Tapi kalau bukan temannya, nggak tahu kan bisa menimbulkan salah persepsi. Betul, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita anu aja deh Bu, biar nggak puyeng ibunya ya, nggak semaput. Ini. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, maksudnya gimana tuh? Saat ini mereka bisa nggak kita mengatakan zaman ibu sekolah dulu? Ya itu kan zaman ibu. Iya, zaman ibu. Zaman bapak sekolah. Kalau mau main harus bersih-bersih dulu. Kenapa? Kalau mau main harus cuci piring dulu. Oh gitu. Kalau saya bukan sekarang, ya begitu. Nah, sekarang kalau kita mau membatasi smartphone kepada mereka bisa apa enggak? Tidak bisa. Sekarang bukan berarti bahwa kita nyuruh mereka tidak menggunakan handphonenya, tidak. Tapi bagaimana mereka menggunakan smartphone-nya itu dengan baik. Itu kata kuncinya. Maka kita dampingi, pahami dunianya, kemudian arahkan dengan bijak dan tumbuhkan karakter serta nilai. Jangan melarang siswa untuk bermain gadget karena mereka akan berontak. Lebih baik mereka bertanya kepada kita, lebih baik mereka mencurahkan apa isi hati mereka daripada mereka tahu dari orang lain. Ibu kalau di rumah pernah nggak anaknya baru aku bla 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 langsung do tinggi. Kalau anak itu mendapatkan do tinggi dari kita, mereka nggak curhat senangnya ke teman. Yes. Bahaya kan? Lebih baik dia curhatnya ke kita. Maka Di luar merasa lebih nyaman. jangan sampai juga merasa nyaman. Jadi biasakan mendengarkan. Saya kalau yang seperti itu nggak marah. Daripada dia taunya dari orang lain, daripada dia bicaranya kepada orang lain. Lebih baik dengan kita. Lalu kemudian karena dengan pembelajaran digital, maka kita harapkan dia tidak lagi menggunakan gadgetnya untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, lalu generasi digital. Kalau saya buat pilihan, ibu bapak, kita ini digital native atau digital imigran? Imigran. Kenapa kita digital imigran bukan digital native? Karena kita ngikutin doang. Kita ngikutin doang.
Ibu lahir di dunia udah ada smartphone belum? Belum. Dulu Nokia 3210. Kan? Taruh sini. Gede, keren banget. Jalannya udah pongah banget itu. Donganya udah udah gitu pakai antena kan? Ya berat itu. Warnanya merah kuning kalau nggak salah ya. Dulu kan HP itu namanya mereknya Motorola, Siemens, Ericsson, Sony Ericsson, Nokia, Sagem, dulu ada HP namanya Sagem, nggak jelas itu. Lalu kemudian 3210 turun dia ke 3310, ringan tuh, nggak pakai kabel kan. Nah, lalu kemudian apalagi smartphone itu perkembangannya, QWERTY itu yang BlackBerry, minta pin. Nah, itu keren banget. BlackBerry yang warnanya putih sama hitam. Ya, gitu. MMS. Mahal. Dulu itu kalau kita beli pulsa mahal kan ya? Saya dulu di SMA itu ada namanya Miss Call Bego. Miss Call Bego. Miss Call Bego itu nggak boleh ngomong lebih dari 3 detik. Kalau lebih dari 3 detik nanti pulsanya kan mahal. Pulsa terbesar saya XL. Mahal tuh XL itu kan. Dia yang punya XL nelpon keluar murah, tapi kalau kita ini di mana? Baru-baru pas halo assalamualaikum. Zaman dulu enggak ada pakai assalamualaikum. Halo. Baru bangun tidur udah. Iya sama kayak Asia. Iya sama karakter. Iya itu pakai karakter gitu. Kalau dulu apalagi kalau kita tahu kayak model sekarang kan, wow betapa senangnya hidup dengan mudah sekarang ini. Mungkin di beberapa tahun mendatang smartphone itu mungkin akan menggunakan kedipan mata. Bisa jadi ya. Iya. Kita pindah-pindah menu cuma tinggal kedip dia pindah menu. Nah sekarang kita lihat orang main, belajar, kerja sampai pensiun dia tidak lepas dari smartphone-nya. Pernah nggak sekarang ibu-ibu melihat di lingkungan sekitar itu ada anak pakai bedak tebel, udah mandi, udah sholat, dia main? Tidak ada, jarang. Kalau zaman dulu kita ada ya, kita keluar sambil main sepeda di sorti. Dengkulnya biasanya banyak yang jatuh. Dengkulnya nggak ada yang mulus zaman itu. Baru kemarin udah kering, udah jatuh lagi. Obat merah aku dulu zaman dulu. Sekarang punya obat merah nggak laku, nggak laku. Orang nggak ada yang main lari-lari kan. Nah inilah yang akhirnya membuat sebetulnya bahaya di tahapan ini. Kenapa aktivitas anak hanya pada gadget? Makanya kenapa screen time itu menjadi sesuatu hal yang penting. Anak itu ketika dia tidak bersosialisasi, berinteraksi dengan kawannya gitu secara langsung, ya dia akan mengalami hambatan, baik itu dalam hambatan komunikasi, bagaimana juga dia bisa berinteraksi dengan baik. Kita lanjutkan lagi nih, ibu-ibu, hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi katanya masalahnya itu bukan pada teknologinya, ternyata permasalahan yang harus kan cara penggunaannya. Jadi kita sebagai seorang guru memastikan bagaimana si siswanya itu bisa menggunakan teknologi itu dengan baik. Pendampingan orang tuanya, literasi digitalnya, pengawasan gurunya seperti apa. Orang tua di sini status sosial ekonominya apa, Bu? Menengah ke bawah. Ada tapi nggak terlalu banyak ya. Profesinya berarti ada yang Gojek segala macam, juga ada guru cuci masih ada. Nah sekarang kalau kita tanyakan ada ART, buru cuci, tukang gojek, dia aware nggak dengan ini? Enggak, itu dia. Makanya kenapa barangkali kalau di sekolah negeri itu masih terbatas di dalam penggunaan teknologi digitalnya. Terkadang kalau misalnya saya minta ya, ketika penelitian, anak-anak bawa smartphone, nanti pasti si koordinator lapangan akan bilang HP-nya tapi dipakai sama bapak ibunya buat gajian sampai sore. Nah itu yang mirisnya di situ. Kita lihat sekarang paper versus screen. Kalau ada nanti pertanyaan terkait mengenai hal ini, ketika kita menyandingkan antara kertas dengan layar, kata di dalam penelitian tersebut ya mengatakan bahwa buku itu akan lebih banyak memberikan pengetahuan secara mendalam daripada layar. Kenapa? Enakan layar tinggal di kalau di luar pakai kalau kan memang bisa dilihat untuk yang hari, tapi kalau layar sepintas Iya, yang ada. betul Bu. Layar itu sepintas.
Ibu baca kadang sebentar pindah. Cuma garis besarnya aja. Tetapi ketika buku dia mandek. Mata kita lebih lelah lihat layar apa mata kita lebih lelah lihat buku? Cahayanya capek. Nah, oleh karena itu sehingga kalau buku memberikan pemahaman mendalam, sedangkan kalau layar dia hanya melihat kepada kecepatannya aja. Seberapa cepat dia bisa membacanya. Kalau buku dia fokus, kalau layar distraksi. Apalagi kalau sekolah tidak memberikan batasan terhadap kontennya. Bisa nggak kita memberikan, misalkan smartphone-mu nggak boleh membuka YouTube, nggak boleh membuka game. Kalau sekolahnya bisa nggak apa-apa, tapi kalau sekolahnya nggak bisa,